Oke, karena kalian kemarin sudah sampai jurnal umum, maka yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah mengisi atau memproses buku besar. Nah, ini lembar soal dan lembar kerjanya kalian buka yang buku besar ya. Nah, setelah itu di dalam soal buku besar ini adalah lembaran-lembaran jurnal-jurnal ya kan. Yang pertama ini ada sales jurnal, terus cash receipt, dan di belakangnya juga ada jurnal-jurnal lainnya kayak di entry jurnal kemarin. Nah, sekarang yang harus kalian kerjakan di buku besar itu sebenarnya lebih mudah dibanding entry jurnal, karena kalian tuh hanya memindahkan akun-akunnya saja. Memindahkan saldo maksudnya. Nah, ini kita lihat ya lembar kerjanya. Aduh, fokusnya mana? Nah, iya. Oke. Ini adalah lembar kerja buku besar. Yang pertama, proses ini disebut juga dengan proses posting atau memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Nah, lalu di sini di halaman pertama itu ada yang namanya rekapitulasi jurnal. Ini dalam rekapitulasi jurnal ini yang kalian pindahkan hanya saldo akhirnya saja. Nah, yang pertama itu kan ada sales journal recapitulation ya. Artinya sales journal recapitulation ini harus kalian lihat dari si soal jurnal sales journal ini isinya. Nah, terus formatnya di sini hanya ada dua, ada debit dan ada kredit. Lalu di sini ada account number dan ada amount, sama kreditnya juga. Lalu yang harus kalian lakukan apa? Ya tadi, memindahkan saldo yang ada di soal sales journal. Nah, dalam sales journal ini, debit itu kan ada dua, ada account receivable dan ada COGS. Saldo-saldo akhirnya, nah yang ini dan yang ini nih untuk COGS, itu kalian pindahkan ke kolom debit. Tuh ya. Ini yang account receivable, ditulis account numbernya, lihat di depan seperti biasa, tulis amountnya atau saldonya yang tadi, dan si COGS-nya juga ditulis ya. Begitu juga di kolom kredit. Ini kan kolom kredit ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Iya sama, diambil dari yang ada di soal. Kredit ini kan ada 4. Ada sales, ada fade out, freight collected, dan merchandise inventory. Ini tinggal kalian pindahkan saja ya. Jangan lupa account numbernya juga ikut ditulis. Setelah ini dipindahkan semua, lalu kalian harus menjumlah. Kolom debit dua-duanya dijumlah, kolom kredit juga nih 4-4-nya dijumlah. Angkanya atau saldonya itu harus sama atau harus balance ya antara debit dan kredit. Sudah. Setelah itu ya udah kalian lanjutkan aja. Ini kan yang kedua cash receipt journal. Berarti kalian lihatnya dari si halaman si cash receipt jurnal. Udah tinggal kalian pindahin aja. Ini debitnya, ini kolom kredit. Debit itu kan ada berapa nih? Ada banyak. Ya, yang pertama itu pastinya ada kas ya kan. Ini kan kolom kas nih. Terus udah kolom kas, kalian juga harus tulis si sales discount. Terus kalian harus tulis si ini accumulated depreciation yang 128. Kalian juga harus nulis yang loss on disposal ke COMS. Udah, itu debit. Terus yang kreditnya juga ini akun-akunnya harus kalian tulis. Nanti bentuknya akan seperti ini. Pokoknya sama sih, tinggal mindahin aja ya.